kemampuanmu. Hei, perempuan iblis! Kami tahu kau ada di dalam sana. Keluar! Keluar! Cuma kalian yang mengantarkan nyawa. Rasanya aku tidak pernah mengenal kalian. Memang tidak. Tapi kami tahu sebenarnya dirimu, nenek tua. Kamu adalah wanita pemuja keabadian. Dan untuk itu, sudah waktunya kepalamu kami penggal. Gagah dan hebat sekali omonganmu. Buktikan padaku, apakah kemampuanmu itu sehebat dan segagah omonganmu? Banyak bacot. Cincang dia. Bantu! Tuh! Gusti Ratu, datanglah. Gusti Ratu, datanglah. Atur sembahmu yang hina ini, Gusti Ratu. Kuterima sembahmu, Saraswati. Ada keperluan apa kamu datang ke tempatku? Hamba memohon keabadian, Gusti Ratu. Hamba mohon. Hisaplah darah bayi itu dari ubun-ubunnya. Niscaya kamu akan kekal abadi hidup di dunia ini. Terima kasih Gusti Ratu. Dari waktu ke waktu, aku akan meminta korban lagi. Maka dari itu, taatilah. Dan kau akan mendapatkan apa yang kau mau. Baik Gusti Ratu. Nah Surya, kapan kita akan ketemu lagi? Sepertinya masyarakat sangat tertarik dengan kooperasi yang barusan Anda bicarakan. Kita akan atur lagi, Pak. Asalkan tidak mengganggu kegiatan mereka sehari-hari. Halo. Laras, kau pulanglah dulu bersama Nak Surya. Ayah mau melayat dulu sebentar sama Pak Lurah, ya? Surya, saya duluan ya. Oke. Ya, Nak. Laras. Hampir seharian ini saya nggak lihat kamu ikut rombongan balik desa. Saya bantu ibu di rumah Ibu Imas. Bu Imas, apa dia sudah melahirkan? Katanya sih nanti sore atau mungkin nanti malam. Nggak ganggu sekolah kamu. Bukankah sebentar lagi kamu menghadapi ujian akhir? Saya itu kan hanya memanfaatkan liburan semester saja, Pak Insinyur. Sudah saya katakan berulang kali padamu, jangan panggil saya seperti itu. Kan bisa aja panggil saya Kak, Mas, Bang, Bing, Bung, apa aja lah terserah. Tapi jangan panggil saya Om. Iya, saya minta maaf, Mas Surya. Ayo. Ayo naik. Tapi mukanya jangan cemberut gitu dong, kan saya jadi nggak enak. Senyumnya yang ikhlas dong, Mas. Puas.
dukun juga bukan. Dia tetangga barunya Mas Surya. Namanya Mbak Trisna. Tresna. Kenapa Tresna? Kamu tidak suka bertemu denganku? Kamu jangan ngalangin jalan aku. Sejak kapan jalan ini menjadi milikmu? Gak lucu. Saya memang tidak lucu, tapi cukup tampan bukan? Ih, Maukah kamu menjadi istriku yang keempat sayang? kamu emang kurang ajar, Jumra. Aduh, kalian tangkap dia. Lepaskan. Ih, lepaskan. Perempuan, sebagai pendatang baru di desa ini kamu jangan bertingkah. Tidak mengenal saya. Melayani aku atau wajahmu ini aku sobek-sobek? Sebagai seorang janda kamu pernah melakukannya bukan? Kamu jangan kurang ajar, Jumara. Hei! Lepaskan. Lawan aku jangan banci. Bocah edan. Kamu mau cari mati? Banyak cincong. Majulah. Hei, serang dia. Rupanya kamu ingin merasakan kepalamu terpenggal dan jatuh terhanyut di bawah sana. Lakukan. Ayo lakukan. Mas Surya, jangan. Cepat bawa pergi majikanmu. Atau sebagai ganti bakal yang akan penggal. Surya, makasih ya. Kamu udah nolongin Mbak. Mas Surya. Ayo kita pulang. Kerudung putih
Akang. Kami berdua mau pergi dulu sebentar. Memangnya mau kemana? Tadi ada yang datang mengabarkan kalau Bu Ima sudah melahirkan. Kalau begitu saya juga. Jangan, kamu sibuk sepanjang hari ini. Kamu jangan membantah. Selain tanggung jawab kami sebagai induk semang kamu, kamu juga sudah kami anggap sebagai anak kami sendiri. Kamu jaga rumah baik-baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang teh berantem sama siapa tuh? Kok bisa sampai bengkak begini? Pelan-pelan nih, Grum, pelan-pelan. Kamu bisa gak sih ngobatin? Katanya Akang teh jawara sejati yang tidak terkalahkan. Tapi kok benjol segini aja kok cengeng sih? Itu teh kualat karena ninggrum Kang. Datang seminggu sekali. Itu juga kalau ingat. Tapi kalau ke istri muda mah Kang, lihat nih, sebentar lagi ninggrum teh mau melahirkan. Mana coba tanggung jawab Akang? Diam lo perempuan. Udah bagus gue datang ke sini. Sialan lo, dimarah-marahin lagi gue. Aduh. Ih, dasar laki-laki, mau enaknya aja. Kambek. Aku duga kamu pasti nemuin aku di sini. Sini Surya, kamu nggak usah malu-malu.
di sini buat Resna? Aku lagi berziarah sambil berdoa buat kamu. Berziarah, berdoa buat saya. Iya, biar Jumara sama anak buahnya ngelupain kejadian di jembatan tadi. Tapi kuburan ini, Mereka pemilik tempat ini sebelum aku. Apa aku salah kalau aku berziarah di sini? tahu nggak Mbak? Kuburan itu konon kabarnya umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Apa Mbak nggak takut? Kuburan itu cuma benda mati. Dan di dalamnya juga cuma ada jasad-jasad yang udah mati. Oh iya. Tadi kan Mbak bilang berdoa agar Jumara melupakan semua kejadian yang ditimpa ini. Iya benar. Kamu tahu kalau Jumara itu orang yang paling jahat di desa ini. Selain dia lintah darat, dia juga berhati kejam. Dan aku nggak mau kalau kamu jadi korban kejahatan dia. Karena terlalu banyak orang yang membutuhkan kamu. Termasuk aku. Diriku tergoda pandangan pertama, ku jatuh cinta pandangan pertama. Diriku tergoda pandangan pertama, ku jatuh cinta pandangan pertama. Hanya senyummu di pelupuk mata, hanya kamu di dalam hatiku. Oh, hanyalah wajahmu di ruang mataku. Hanyalah dirimu di dalam hatiku. Makasih ya sayang, kamu udah bikin aku puas. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Mas, bisa ambilkan segelas air?
Subhanallah. Rupanya almarhumah telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan dalam sakaratul mautnya. Mudah-mudahan Allah menutup dan menghapus penglihatan yang buruk itu di alam kuburnya. La haula wala quwata illa billahil azim. Sayang, nyawa di tangan Allah. Saya tidak bisa berbuat lebih dari sekedar membersihkan sisa-sisa pengaruh jahat di kedua jasad mereka. Pengaruh jahat, Ustaz. Ya, pengaruh ilmu hitam dari orang yang sedang melakukan tirakat untuk tujuan tertentu. Dan itu sangat berbahaya buat kita semua. Siapa kiranya orang yang telah berbuat jahat seperti itu, Ustaz? Entahlah. Tapi yang jelas orang itu telah menghisap habis darah orok Bu Imas. Mas Surya, Kok kenapa, Nak? dia pasti kecapean, Bu. Akhir-akhir ini dia bekerja terlalu berat buat desa kita. Masya Allah, apa yang harus kita lakukan, Pak? Tidak apa-apa kok, Bu. Pak, nanti saya minum multivitamin saja ya. Sebentar aja sembuh kok. Benar kok tidak apa-apa nak Surya. Kamu tidak apa-apa, Ningrum? Aduh, perutku, Mas. Sakit sekali, aku mulas. Kamu mau melahirkan? Benar kan? Iya. Baik, akan panggilkan dukun beranak untuk membantu mempersalinan. Kamu tunggu ya. Sekarang, Segera jemput Pak Sakti ya. Istriku akan melahirkan. Cepat, cepat. Oh ya, kemana kedua induk semangmu, Nasyorya? Rasanya barusan saya tidak melihat beliau di acara tahlilan tadi. Pak Surya dan Bu Mira sedang berkunjung ke daerah Kedung, Pak. Tunggu, muka kamu kok pucat sekali. Apa kamu sakit? Mau pada kemana? Kelihatannya mau ada urusan penting. Kami berdua mau ke Mas Ardia, Pak Santosa. Siapa yang akan melahirkan? Ningrum, Pak Ustadz. Istri pertama Juragan Jumara. Pak Ustadz, sebaiknya kita segera ke sana. Benar kalau begitu. Kalian pergilah ke rumah Sartia dan kami berdua akan ke rumah Ningrum. Memangnya ada apa, Pak Ustadz? Tahukah kalian apa yang telah menimpa almarhumah Bu Imas dan bayinya tempo hari? Bu Imas. Sudahlah, kita harus segera atasi masalah ini sebelum terlambat. Bu, pulanglah duluan. Bapak sama Pak Ustadz mau melayat Ningrum dulu sebentar. Tapi Pak, Ibu takut. Nak Surya, maukah Nak Surya mengantar Ibu pulang? Baik, Pak. Terima kasih, Nak. Mari, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lo? Ada sesuatu yang mesti kami bicarakan. Mau pinjam duit? Besok aja lah. Bukan, kami bukan mau pinjam uang, tapi mau membantu. Apaan? Aku dengar istrimu malam ini mau melahirkan. Kamu mau bantu persalinan istriku? Sejak kapan lo jadi bidan, Santosa? Maaf Pak Jumara, kedatangan kami berdua hanya ingin membesuk. Dan kami siap membantu apa saja jika diperlukan. Saling bantu itu adalah kewajiban kita, Bono. Ayo, cepat. Ningrum pasti sudah kesakitan. Dengar Ustaz, aku tidak butuh bantuan kalian. Kalau iblis itu berani mengganggu anak dan istriku, maka aku sendiri akan bercincangnya. Percuma, kehadiran kita nampaknya tidak diinginkan oleh tuan rumah. Kita pulang saja. Ya. Mas, aku heran deh. Bono
Kamu dan Bastri seperti tidak menaruh dendam padamu. Bahkan mereka seperti orang yang tidak pernah bermusuhan dengan kamu. Kenapa? Kamu masih memikirkan kejadian yang memalukan tempo hari? Aku hanya ingin Mas lebih berhati-hati dan waspada. Kita nggak tahu, mungkin semua ini hanya jebakan. Laras, insya Allah nggak akan terjadi apa-apa kok. Ya? Iya. Yuk. Yuk. Bagaimana dengan keadaannya Mas Satya? Kalian nanti akan kupanggil jika itu diperlukan. Sekarang kalian minggirlah. Ayo, ayo, ayo. Ya. Oke. Ya, tenangkan pikiranmu. Bersiaplah. Ayo. Sekarang tarik nafasmu pelan-pelan. Ya, tarik terus. Dorong, dorong, dorong. Ya, tarik lagi. Tarik lagi. Dorong. Kenapa kita menuruti omongannya Jumara? Bukankah Ningrum dalam bahaya? Astagfirullah. Kita harus segera kembali, Pak Ustadz. Ya benar, ayo. Masih dulu, anak gue udah lahir, gue jadi bapak. Siapa kamu? Ya Tuhan. Juragan, lihat Juragan. Istriku! Istriku! Terkutuk. Istri dan bayiku, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kemana larinya iblis itu? Dia pergi, Pak Ustadz. Ayo kita kejar. Ayo, Pak. Bunuh kau iblis parah. Sebentar. Sebaiknya kita berpencar. Kalian ke arah sana dan Pak Santoso ikut saya. Baik, Pak Ustadz. Ayo Pak. Hei, perempuan iblis! Ayo hadapi aku! Hadapi aku! Hei! Aku tahu kau ada di sini. Ada apa, Kang Jumara? Kamu mau bunuh aku?
golok siapa ini? Saya tidak tahu, Pak Ustaz. Kalian tahu siapa kira-kira pemilik golok ini? Juragan Jumara. Jumara. Ayo dong Jumara, kita nikmatin malam ini berdua. Tunjukin kalau kamu itu emang laki-laki jantan. Sini. Jadi, apa yang menimpa Ibu Imas tempo hari juga menimpa Ningrum dan bayinya? Dan anehnya, tiba-tiba Jumara menghilang. Jumara menghilang. Pantas aja kamu banyak istrinya. Kamu itu emang laki-laki jantan. Makasih ya. Kamu toh Pak Insinyur, ada apa kamu mengikutiku? Seharusnya saya yang bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan malam-malam kayak gini di rumah Tresna? Kamu cemburu. Ternyata kamu juga berminat pada janda muda tadi. Dia sudah membuatku Jadi kau? Iya, dia yang memintaku. Dengan senang hati aku melayaninya. Walaupun tubuhku ini bikin lemas. Kau telah memperkosanya! Aku telah membunuhnya. Tidak, aku tidak membunuhnya. Kamu benar Surya, bukan kamu yang bunuh dia. Tapi dia mati karena dia mau bunuh kamu. Udah ya, kamu nggak usah mikirin mayat Jumara lagi. Nggak bakal ada orang yang tahu mayatnya itu kok. Apa yang telah dia perbuat padamu, Mbak Tresna? Dia maksa aku. Dan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak bisa ngelawan dia. Surya, maafin aku ya. Aku nggak bermaksud buat mengkhianati kamu. Beneran. Sudahlah,
Kematian dia adalah ganjaran semua dosa-dosanya. Aku kangen sama kamu. Ini benar-benar aneh Pak Ustadz. Tiba-tiba saja si Jumara menghilang. Apa sudah dicari ke rumah istri-istrinya yang lain? Sudah, tapi tetap saja tidak ada. Kita harus segera menangkap iblis itu Pak Ustadz. Kalau tidak, penduduk desa ini akan dibuatnya resah dan ketakutan. Laras, kau melihat Nak Surya? Enggak ya. Atau mungkin Mas Suri sakit lagi kali ya? Pak, wajah Nak Surya pucat sekali. Sebaiknya Bapak panggil dukun. Tidak. Kalau memanggil seseorang, yang saya perlukan adalah dokter. Nak, di kampung ini tidak ada dokter. Ada juga mantri. Dia hanya datang seminggu sekali. Itu pun kadang-kadang. Maaf, permisi. Sayang, kamu kenapa? Kamu sakit ya? Kamu sakit apa sih? Bu, ya? Saya bisa minta tolong. Tolong ambilin akar bambu sama biji buah kenari, semuanya ada di dekat rumah saya. Iya, tunggu sebentar. Iya. Oh iya Mbak, maaf. Nanti tolong tumbuk sampai halus ya. Pak, tolong cariin ayam selasi. Kalau udah ada, terus potong dan ambil darahnya. Nanti kalau udah ada, satuin sama akar bambu, terus biji kenari juga ya. Iya, Nak. Makasih. Sayang, kamu kenapa sih? Sepertinya tekanan darah Nak Surya sedang anjlok, Nak Tresna. Iya, sepertinya begitu. Iya, Pak Suarja sama istrinya kemana ya? Kami dengar beliau sedang mengunjungi salah seorang kerabat yang sakit di Kampung Kedung. Kampung Kedung. Pak Surya, Pak Jamu boleh. Memangnya ada apa Pak Santosa? Itu, Nak Surya sakit. Sakit? Tunggu. Bukankah kau Saraswati? Oh, bukan. Aku ini Tresna Lesmana. Tidak. Pasti kamu Saraswati, istriku. Bukan, aku ini Tresna. Kamu kan dengar. Kalau kamu bukan Saraswati, dari mana kamu tahu namaku? Maafkan wah saya Tresna. Selain udah pikun, dia juga lagi stres. Iya. Wah, tolong jangan bikin masalah, Wak. Nanti kami juga yang malu. Tidak, Suarja. Aku sangat kenal dengan istriku sendiri, walaupun sudah puluhan tahun lamanya. Sudahlah, Wak. Sebaiknya Wak istirahat saja. Demi Tuhan, Mira, percayalah padaku. Aku menikah dengan perempuan itu ketika aku berumur 25 tahun. Sedangkan Saraswati waktu itu sudah menjadi janda dan berumur 30 tahunan. Bukankah itu sudah terjadi 50 tahun yang lalu? Dan seharusnya dia sekarang sudah menjadi nenek tua yang renta, tidak cantik seperti sekarang. Kurang ajar. Kenapa sih si Lesmana itu belum mati juga? Heran. Mana aku nggak bisa lagi bunuh dia. Dia kan belum pernah nyentuh tubuh aku sama sekali pas malam pengantin itu. Aduh. Apalagi dia udah... Aku yakin, seyakin-yakinnya, kau itu pasti Saraswati.
kan malam pengantin kita. Maafkan aku, Saraswati. Aku pernah bersumpah, jika aku dapat mempersunting dirimu, maka aku akan melakukan tirakat 7 hari 7 malam. Maka itu, bersabarlah, dan tidak akan lama, bukan? Tapi Kang, kan udah gak kuat. Jangan 7 hari 7 malam. 1 menit juga udah gak kuat. Kang kan udah lama mimpi-mimpiin malam ini. Ayo dong Kang. Ngapain juga aku nikah sama Akang? Ya udah deh Kang, aku tidur sendiri aja. Ingat Lesmana, jangan kau langgar sumpahmu. Lesmana, perhatikan istrimu. Istriku. Kamu udah bohongin aku, Lesmana. Kamu itu benar-benar suami yang laknat. Saat ini kau sudah mati, tapi kau tetap kubiarkan hidup. Aku masih sangat mencintaimu. Tapi ingat, karena perbuatanmu tadi, sejumlah nyawa orang lain harus hilang sebagai tebusannya. Kau harus bertanggung jawab atas semua ini. Aku pasti akan menyingkirkanmu, Lesmana. Lihat aja ntar. Ya ampun, tangan aku kok ini akibatnya karena aku terlanjur jatuh cinta sama Surya. Jadi pas aku lagi bercinta, aku nggak langsung menyedot energi darah mudanya. Sama seperti yang aku lakuin sama cowok lain dan Jumara. Aku harus cari darah pengganti agar aku cantik dan muda lagi, sehingga Lesmana tidak lagi mengenaliku sebagai istri. Bu, apakah
benar anak kita serius mau praktek kerja lapangan di sini? Iya, memang kenapa? Bapak nggak senang kalau teman-temannya ikut PKL di sini? Nggak apa-apa sih. Aku senang-senang saja mereka di sini. Nanti juga prakteknya dibantu sama Surya kan? Oh ya, jam berapa mereka mau datang? Gayatris nggak bilang jam berapa, tapi yang pasti mereka pulang malam ini. Makanya kita menyiapkan makanan untuk mereka. Berapa banyak? Sekitar 7 orang. Masih jauh, Tri. Ya, lumayan lah. Sekitar 2 jam lagi kali. Gayatri, ini tuh tempat apaan sih? Serem banget deh. Tempat inguan anak ya? Jangan sembarangan ngomong ah. Aneh kan deh, takut tuh capek deh. Kalaupun gue ketemu Jin lagi buang anak, gue bakal minta nomor togel di sini. Dasar rese banget sih. Dasar lo hantu gadungan. Kenapa pakai acara mogok segala lagi di mobil? Di sini ada cekak kali, Zak. Gak mungkin lah. Tadi gue udah isi full tank kok. Akhirnya kali soak, Jak. Makanya kasih multivitamin dong. Normal? Nggak ada yang trouble? Kalian mau kemana? Lalu dulu mau kemana sih? Mumpung di hutan. Yaudah, tapi jangan jauh-jauh ya. Beres. Yuk. Dah. Hati-hati. Aktif lagi. Kemana kamu, Gayatri? Sudah jam 10 malam. Apa mungkin kamu gak jadi datang? Tenang, Jack. Ini gua. Ngapain lu pada? Sorry nih, bukannya gue ngagetin lu, tapi gue minta izin untuk jalan-jalan sebentar di hutan ini. Mau pacaran pakai minta izin segala? Lu kan ketua rombongan kita, jadi gue harus minta izin dong. Ya udah, pergi sana. Tapi ingat, sekali gue panggil, lu berdua nggak muncul, lu gue tinggal. Ngerti lo? Siap, Komandan. Laksanakan perintah. Ayo, sayang. Ya. Punya lama tuh, Jack. Udah nggak tahan ya? Jangan dulu deh, kita kan masih anak SMA. Iya, gak enak. Kalau aku pengen pipis.
Iya, seperti suara Tanti. Sayang, Tanti itu orang yang gelian. Baru sudah dicium lehernya, sudah jerit-jerit. Enggak, Tora. Tanti itu menjerit kayak ketakutan. Kita ke sana yuk. Oke deh, terserah kamu. Lu denger itu nggak? Iya, kita lah ke sana. Dan lo tungguin mobil gua di sini, oke? Gak mau, Zak. Gak mau, gue ikut dong. Modi, ingat, kalian yang pilih gua menjadi ketua regu. Jadi jangan membantah. Ayo. Lagi gentleman lo. Kemana mereka ya? Nggak tahu. Bu, sudah jam 12 malam mereka juga belum datang, Bu. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya, Usop. Usop! Saya, Pak. Tolong kamu siapkan mobil, ya. Baik, Pak. Itu Tanti. 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 Tony sudah mati. Gayatri! Jaki! Gayatri! Lagi! Hei, siapa kau? Seharusnya aku yang tanya sama kamu. Mau kemana dia? Hah? Ayo turunkan. Ambil saja kalau kau bisa. Hentikan! Hentikan! Ya ampun Zaki, kenapa lu berantem sama bokapnya Gayatri? Hah? Bokapnya Gayatri? Jadi teman Gayatri? Iya Pak, dia ini teman kami. Ya sudah, ayo cepat bawa Gayatri pulang. Masya Allah, jadi keempat kawan kalian itu hilang di hutan itu? Iya, termasuk jasad Roni yang tiba-tiba menghilang saat kami tinggalkan tadi. Seperti apa kondisi mayat temanmu itu? Ubun-ubunnya berlubang dengan tubuh mengeriput tanpa setetes pun darah yang tersisa. Dan yang lebih mengerikan lagi, jantungnya telah terbang hilang, Pak. Ya Tuhan, ini pasti perbuatan Saraswati. Ya Allah, ada apa ini sebenarnya? Baik, sini. Bagaimana? Kalian sudah menemukan putriku dan keempat temannya? Tak satu pun, Pak Lurah. Padahal kami semua udah mencari ke seluruh pelosok hutan lindung itu. Ya sudah, pencarian dihentikan. Kita lanjutkan besok, oke? Iya, Pak. Saya akan mencari mereka sekarang juga. Jangan, nak. Lebih baik kamu dan teman-teman kamu. Sebagai ketua regu, saya paling bertanggung jawab atas apapun yang telah terjadi pada mereka, Pak. Lu gak serius-serius banget kan, Zak? Aku serius, Modi. Ayo kita berangkat. Ini lihat, ini dari Bapak. Tenang, tenang. Kamu ada yang bunuh Rani! Kamu sadis! Masya Allah. Kamu juga mau membunuh Rani! Saya Gayatri. 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 Saraswati pernah berkata padaku bahwa aku harus bertanggung jawab atas sejumlah nyawa yang akan melayang.
dan darah bayi yang akan mempertahankan kemudaan dan kecantikan Saraswati, juga untuk menggantikan ilmunya yang telah lama hilang, yakni senjata mustika yang telah aku ambil di malam pernikahan kami. Benar-benar kejam ilmu hitamnya. Ya, memang kejam Saraswati. Tapi ketika anak muda yang bernama Jaki berbicara tentang tanggung jawab, aku pun harus bertanggung jawab atas semua itu, Suharja. Dan aku pun harus menghentikan kekejaman Saraswati itu. Walaupun aku sudah tua, tapi aku masih normal. Telingaku masih bisa mendengar dengan baik. Ketika saat kamu bisik-bisik dengan Saraswati, kamu bilang aku ini sudah pikun dan stres. Maafin saya, Wak. Waktu itu saya lagi bingung. Sebenarnya yang dimaksud dengan benda mustika itu seperti apa, Wak? Seperti ini, Suharja. Sebilah keris. Keris? Ya. Keris ini, Wak. Saya lihat kerisnya biasa-biasa aja, malah seperti barang rongsokan yang menggelikan. Dan kamu bisa membelinya di pasar loak manapun. Begitu? Bukan begitu, Wak. Maksud saya... Suharja, senjata mustika yang keluar dari rahim Saraswati malam itu berupa seekor ular berbisa. Tapi setelah aku berhasil menangkapnya, ular itu berubah wujud berkat ilmuku, yakni ilmu yang tidak pernah menyekutukan Allah. Ularnya berubah, Wak? Ya, menjadi sebelah keris. Suatu saat kamu akan tahu kebenaran apa yang telah aku ceritakan ini kepadamu, Suharja. Oh ya, sudah sejauh mana anak angkatmu itu berhubungan dengan Saraswati? Kenapa, Wak? Gue cemburu ya? Tidak, Suharja. Asal kamu tahu saja, perempuan itu bagaikan mawar berduri. Lelaki manapun yang dapat menyentuhnya, cepat atau lambat, dia akan mati, kehabisan darah. Atau mungkin lebih dari itu. Ya Allah, janganlah Engkau menimpakan beban yang teramat berat bagi Mas Surya. Sembuhkanlah dia, ya Allah. Sembuhkanlah Mas Surya. Laras, Mas Surya. Laras. Mas Surya. Apa yang terjadi pada diriku, Laras? Mas Surya sakit lagi. Tapi kenapa kamu nangis? Aku hanya ingin Mas Surya sembuh seperti dulu lagi. Cepat sembuh ya, Mas. Kau sudah hampir seharian menungguinya, Nak Laras. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau sudah banyak membantu kami. Sama-sama. Bagaimana keadaanmu, Nak? Tubuhku lemah sekali, Pak. Tulang belulangku rasanya ngilu-ngilu. Apa yang akan dilakukan? Minumlah air putih ini, Nak, dan sisakan sedikit. Apa yang udah terjadi?
Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, sekarang ilmu hitam yang menguasai dirimu itu telah sirna. Pengaruh ilmu hitam. Ya, kamu tidak akan mengerti. Sekarang, pakailah kalung ini. Semoga ada manfaatnya. Dan ingat, jangan sampai lepas kemanapun kamu pergi. Itu hanya kalung biasa, benda mati. Yakinilah, hanya Allah yang bisa menolong setiap hambanya itu. Cantik wajahmu, oh mempesona. Bersama kamu aku bahagia. Ku cinta kamu, ku sayang kamu, oh bersamamu aku bahagia.
aku bahagia. Ku cinta kamu, ku sayang kamu. Oh bersamamu aku bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surya. Saya dengar kamu sakit. Maaf, saya belum sempat jenguk kamu. Tidak apa-apa, Pak. Saya cuma kecapean aja dan butuh istirahat beberapa hari. Oh ya, bagaimana dengan keadaan Gayatri? Ya, dia baik-baik saja sih, cuman agak sedikit shock. Boleh kami menengoknya? Oh ya, boleh, ayo. Saya yakin, Pak. Gayatri nggak lama lagi akan sembuh. Ya, itu juga harapan saya, Nak. Laras, aku... Iya Gayatri, sabar ya. Tenang dan kuatkanlah dirimu. Saya haturkan sembah Kanjeng Ratu. Sembahmu keterima. Apa maksud kedatanganmu ke sini? Saya ingin minta tolong Gusti. Saya suka sama seseorang dan saya juga udah berhubungan sama dia. Saya mau dia menjadi pendamping saya seumur hidup. Itulah kelemahanmu. Kamu selalu jatuh cinta pada siapa kamu bercinta. Ada dua hal yang harus kamu lakukan. Yang pertama, anak muda itu sudah dibentengi oleh kalung pemberian dari Lesmana. Kamu harus merebut dan membuangnya jauh-jauh. Yang kedua, agar dia tidak berpaling darimu selamanya, berilah dia jantung seorang perawan. Jantung seorang perawan? Ya, sajikan jantung seorang perawan itu kepada lelaki yang kamu cintai itu. Seorang perawan yang solehah, tulus, dan taat kepada agama. Ya Allah, hanya kepadamu-lah aku berlindung. Dan hanya kepadamu-lah aku berserah diri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi bukankah itu kekuatan yang paling kita takuti, Gusti? Iya, saya harus segera melenyapkannya. Siapapun yang menghalangi kita harus dilenyapkan. Bukankah kekuatan cinta bisa mengatasi segalanya? Iya, Gusti. Bagaimana? Ada perkembangan dari kepolisian tentang teman-teman kita yang hilang di hutan? Itulah Bang, sampai hari ini saya belum mendapat jawabannya. Tampaknya saya memang harus kembali ke hutan itu dan mencari mereka sampai dapat. Saya maklum, tanggung jawab kamu pada mereka sangat besar. Tapi alangkah baiknya kalau masalah ini kita serahkan saja kepada aparat kepolisian. Oh ya, kalian sudah pernah mandi di sungai sini belum? Ada lintahnya nggak? Nggak ada. Aku jadi pengen nyoba. Yuk. Ayo, ayo. Ayo Mudi. Tungguin dong. Mas Surya, ayo dong. Iya ya. Tunggu dulu. Gimana emang nggak? Seru dong. Seru ya.
Surya? Surya, kamu kenapa nak? Mungkin penyakit kamu kambuh lagi. Lama sekali, Pak. Pak, aku pusing sekali. Seperti penyakit langganan saja. Kalau begitu beristirahatlah di sini. Apa tidak sebaiknya kita beritahu Wak Asmana saja? Wak Lesmana kan udah mengingatkan kita supaya jangan mengganggunya selama dia bersemedi. Bangunlah kekasihku. Bangunlah. Lakukan apa yang aku perintahkan. Ayo, bangunlah kekasihku. Bagaimana kabar Surya? Aku dengar dari Gayatri penyakitnya kambuh lagi. Begitulah Pak Lurah. Kondisinya makin buruk aja. Bisa kami melihatnya? Boleh, ayo silakan. Mbak Surya? Dia ya? Ada apa, Pak? Ibu ingat Mbak Surya? Tidak, namanya kenapa? Dia nggak ada di kamarnya. Ya Allah. Sudah kuduga, sejarah terulang lagi. Maksud Bapak? Presna. Surya? Kemarilah sayang. Aku sangat merindukanmu. Bukankah Mas Surya sedang sakit? Maukah kamu mengantarkan aku ke suatu tempat? Ada apa sih, Zik? Bukankah Bang Surya lagi sakit? Iya, kita kesini tuh mau liatin Laras sama nengokin Bang Surya. Si Laras mau kemana? Ayo kita ikuti. Berhenti! Mau dibawa kemana garis itu Pak Insinyur? Ke suatu tempat untuk kuambil darah dan jantungnya, seperti yang kulakukan kepada 4 teman-temanmu. Jadi kaulah pembunuh keempat sahabatku? Iya. Jika kau ingin kujadikan tumbal seperti mereka dan gadis ini.
Giliranmu anak muda. Kau pun nanti akan kujemput. Letri, kita harus cepat melaporkan ini semua kepada ayahmu. Bagaimana? Apa kalian melihat Nasurya? Hah? Justru kami sedang mencari Laras, Pak. Entah kemana anak kami tiba-tiba menghilang. Masya Allah. Itu benar. Saraswati alias Tresnala yang melakukan semua ini. Ah, Gayatri! Kalian kenapa? Hah? Surya telah menculik Laras, Pak. Masya Allah. Apa ini? Surya, tidak kusangka. Gayatri, kamu tahu kemana perginya Nasurya? Mereka membawa Laras ke hutan sebelah sana. Pak Lurah, kalau begitu, ayo kita kejar sebelum kita terlambat. Ayo, ayo. Baringkan dia di situ, Surya. Selain aku akan mengambil jantung kamu, kamu memang harus aku lenyapkan. Karena kamu udah coba-coba bersaing denganku untuk mendapatkan cinta Surya. Perempuan bodoh. Bagus. Itu lebih baik. Biar kamu bisa ngerasain gimana sakitnya dada kamu dibelah dan jantung kamu aku ambil buat santapan kekasihku. Mas Surya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hentikan perempuan iblis! Dengar Saras, aku harus menghentikan kekejaman itu. Dengar! Tidak, Lesmana. Aku harus tetap melakukan ini untuk mendapatkan keabadian. Tidak ada yang abadi di dunia ini, Tresna. Hentikan! Ya Tuhan. Mas. Semua ini belum berakhir. Aku akan terus menyesatkan anak cucu Adam sampai hari kiamat.
cerita gimana kejadiannya si cowok CS itu sampai hilang di hutan sana. Iya, Zak, kan seru banget tuh. Dan lo, Gayatri, katanya lo ngeliat mayat si Roni. Serem nggak? Ceritain dong. Setuju nggak teman-teman? Tenang. Sih? Soal itu pasti gue ceritain sama kalian. Tapi sekarang lihat, Gundorwo itu bakal menyikat habis jatah ransum kita. Ayo kita serbu sebelum kehabisan. Ayo. Ya, kita udah sampai Neng ya. Biar teman-teman lagi pada makan. Setelah mendengar apa yang terjadi, anak-anak memutuskan untuk mengubah studi tour mereka dari Bali untuk datang ke desa ini. Kami bisa memahami itu, Herman. Saya dan Pak Lurah akan selalu siap untuk membantu. Oh ya, kenalkan, ini Laras. Laras. Dan saya juga merasa terhormat dan berterima kasih karena desa kami menjadi pilihan murid-murid Bapak. Sama-sama, Pak. Cantik wajahmu, oh mempesona.